Coba bayangin, siang hari, panas, perut kosong, tenggorokan kering, dan lo lagi puasa. Secara fisik, tubuh lo lagi dalam kondisi yang paling lemah. Energi turun, fokus terganggu, dan emosi lebih sensitif. Sekarang pertanyaannya, kenapa justru dalam kondisi seperti ini, beberapa peristiwa paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam justru lahir? Ya, saat puasa di bulan Ramadan. Padahal secara logika, ini bulan ibadah, bulan menahan diri, dan bulan yang harusnya lebih sunyi. Tapi kalau kita buka lembaran sejarah, Ramadan bukan bulan yang pasif. Ia adalah bulan pembentukan mental. Dan mental yang kuat mengubah dunia. Saat ini kita akan membahas bukan cuma tentang perang, bukan cuma tentang kemenangan, tapi tentang satu hal yang lebih dalam. Kenapa manusia yang bisa menahan diri lebih berbahaya daripada manusia yang kuat secara fisik? Selamat datang di konten ngasih tahu Titara, Tinker Tadabur Ramadan. Yuk cari tahu biar tahu. Kenalin John, Perang Badar yang terjadi 17 Ramadan tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Jumlah pasukan muslim saat itu sekitar 313 orang harus menghadapi pasukan kafir Quraisy yang kurang lebih berjumlah 1000 orang. Perbandingannya 1:3. Waktu itu pasukan muslim gak keluar buat berperang. Awalnya mereka hanya ingin menghadang kafilah dagang. Tapi keadaan berubah. Quraisy datang dengan pasukan penuhnya yang siap tempur, lengkap dengan kuda, perlengkapan, dan pengalaman perang. Bayangin John, posisi kaum muslim saat itu, mereka baru saja hijrah dari Mekah. Secara politik, mereka lemah. Secara ekonomi, belum stabil. Secara militer, belum kuat. Dan mereka sedang berpuasa. Secara logika, ini bukan perang, tapi bunuh diri. Tapi ada satu hal yang berbeda. Mereka tahu ini bukan cuma sekedar perang fisik, ini perang eksistensi. Kalau mereka kalah, Islam selesai di situ. Semua sejarah mencatat bukan jumlah yang menentukan mereka menang, tapi mentalitas. Dan hasilnya, pasukan kecil ini pun menang. Sejak saat itu, posisi umat Islam berubah dari komunitas tertindas menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Sejarah berubah dalam keadaan lapar. Kadang yang bikin kita lemah bukan kurang tenaga, tapi kurang alasan. Orang lapar yang punya tujuan lebih kuat dibanding orang kenyang tanpa arah. Kemudian pada tahun 630 Masehi ada Fathul Mekkah atau penaklukan kota Mekkah. Terjadi di bulan Ramadan 8 tahun setelah hijrah. Pasukan muslim yang berjumlah 10.000 orang berhasil mengambil kembali kota Mekkah. Kota yang bagi mereka dulu adalah kota yang mengusir mereka, menyiksa mereka, dan membunuh sahabat-sahabat mereka. Tapi hari ini mereka kembali dan berdiri sebagai pemenang. Kalau lo jadi pemimpinnya, apa yang bakal lo lakuin? Balas dendam, hancurkan kota, atau eksekusi tokoh-tokoh lama? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gak ada pembantaian massal, gak ada pembakaran kota. Yang ada adalah pengampunan umum. Ini bukan kelemahan, justru ini kekuatan yang sudah dikendalikan. Ramadan bukan cuma melatih menahan lapar, tapi juga menahan ego. Dan sejarah mencatat, kemenangan terbesar bukan saat kamu bisa menghancurkan musuh, tapi saat kamu bisa menghentikan lingkaran balas dendam. Mungkin kita berpikir, wajar aja, perang itu kan dipimpin oleh Nabi. Let's see the fact. Faktanya John, ada satu nama muslim yang dikenal bahkan sampai di barat, Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1187 Masehi, pertempuran besar melawan pasukan salib terjadi di sekitar periode Ramadan. Yerusalem berhasil direbut kembali oleh pasukan muslim. Kalau kita lihat sejarah, sebelumnya saat pasukan salib berhasil merebut kota itu, terjadi pembantaian besar. Tapi saat Salahuddin masuk, ia tidak membalas dengan kebrutalan yang sama. Bahkan sejarawan barat Stephen Runciman mencatat sikap ksatria beliau. Sekali lagi, kita melihat pola. Ramadan menciptakan karakter, dan karakter menentukan cara menang. Gimana John? Masih kurang?
Yuk lanjut. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim menyeberang ke semenanjung Iberia. Beberapa catatan menyebut momentum penting terjadi di bulan Ramadan. Spanyol berubah, ilmu berkembang, sains, matematika, dan filsafat tumbuh. Dan hasilnya, Andalusia menjadi pusat ilmu dunia selama berabad. Di sini, kita mulai melihat Ramadan bukan hanya bulan perang, tapi bulan momentum. Momentum ketika manusia paling sadar terhadap potensi dirinya. Sekarang, mari kita tarik ke level yang lebih dalam. Kenapa puasa bisa mempengaruhi sejarah dan peradaban? Dalam psikologi modern ada istilah delayed gratification. Artinya, menunda kesenangan saat ini untuk hasil jangka panjang. Lalu, bayangin, puasa Ramadan menciptakan masyarakat melatih pengendalian diri secara bersamaan. Ini bukan ibadah personal, tapi transformasi sosial yang bisa membawa perubahan besar. Dulu, orang berpuasa sambil memperbaiki diri dan membangun peradaban. Hari ini kita berpuasa sambil buka TikTok, menatap layar seharian, malas-malasan, dan lain sebagainya. Bukan teknologinya yang salah, mungkin kita yang lupa esensinya. Ramadan itu bukan cuma sekedar ritual, ia sistem pembentukan manusia. Dan manusia yang bisa mengendalikan diri tidak mudah dikendalikan sistem. Sejarah mengajarkan kita satu pola. Bulan Ramadan yang terlihat paling tenang justru melahirkan perubahan yang paling besar. Karena perubahan besar bukan lahir dari amarah, ia lahir dari disiplin, kontrol diri, dan kesadaran. Mungkin itu kenapa banyak momen penting terjadi di bulan Ramadan. Bukan karena kebetulan, tapi karena manusia dilatih menahan diri dan berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan pertanyaan pentingnya sekarang bukan apa yang terjadi di Ramadan dulu, tapi apa yang akan lahir di Ramadan kita tahun ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa pencet like dan tulis di kolom komentar Ramadan tahun ini kalau lagi perang lawan apa. See you on the next video.